Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas telah melakukan kesalahan yang sudah kelewat batas, dan satu-satunya hukuman yang pantas ia dapatkan adalah hukuman mati dengan cara dipancung. Maka dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan diapit oleh beberapa prajurit istana. Sementara Algojo yang akan mengeksekusi tampak sudah siap dengan pedang di tangannya. Baginda Raja lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, sebelum kau menemui ajalmu, aku berikan kau dua keinginan." Abu Nawas membalas, "Ampun Paduka yang mulia, untuk kali ini biarlah hamba langsung dihukum mati saja. Sebab kalau saya menyebutkan dua keinginan, saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkannya." Mendengar perkataan tersebut, Baginda Raja merasa tersinggung. "Kau jangan meremehkan aku. Aku bisa dengan mudah mengabulkan keinginanmu," kata Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf. Meskipun Paduka adalah raja yang sangat berkuasa dan punya kekayaan, tapi saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkan keinginan saya," sahut Abu Nawas. Merasa dirinya diremehkan, Baginda Raja tersulut emosi. "Aku tahu maksudmu Abu Nawas. Kau ingin langsung dihukum mati agar rakyat menganggapku sebagai raja yang zalim. Tapi ketahuilah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi aku akan tetap memberimu dua keinginan sebelum kau menemui ajalmu," tukas Baginda Raja. "Baiklah, kalau Paduka memaksa, saya akan mengatakan dua keinginan saya. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya, bila Paduka tidak sanggup mengabulkan, apakah Paduka akan membebaskan saya?" tanya Abu Nawas. Ditantang demikian, Baginda Raja tak mau kalah gertak. Ia pun mengiyakannya. "Baik, saya setuju, asalkan jangan minta dibatalkan hukuman matinya, atau jangan memintaku untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh," balas Baginda Raja. "Hal itu tidak mungkin aku lakukan Paduka," sahut Abu Nawas. "Bagus, sekarang apa permintaanmu yang pertama?" tanya Baginda Raja. "Permintaanku yang pertama, aku ingin makan bawang putih 1 piring," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa dengan permintaan aneh tersebut. "Hei Abu Nawas, jangankan bawang putih, 1 nampan kambing guling pun aku bisa dengan mudah mengabulkannya," kata Baginda Raja sambil tertawa. Maka dibawalah 1 piring bawang putih ke hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun memakan semuanya sampai tak tersisa. "Sekarang apa permintaanmu yang terakhir?" tanya Baginda Raja. "Permintaanku yang terakhir adalah aku ingin mencium kedua pipi orang yang sangat aku sayangi, sekalian mengucapkan perpisahan kepadanya," jawab Abu Nawas. "Oh, itu mudah saja. Aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk menghadirkan istri dan anak-anak Abu Nawas. "Maaf Paduka yang mulia, maksud saya bukan mereka," jelas Abu Nawas. "Lalu siapa orang yang kau maksud?" tanya Baginda Raja. "Orang yang saya maksud adalah Paduka Raja sendiri," jawab Abu Nawas. "Aku? Kenapa harus aku?" tanya Baginda Raja heran. "Karena Paduka adalah orang yang berjasa mempertemukan saya dengan Tuhan. Tak ada salahnya kalau saya mencium kedua pipi Paduka sembari mengucapkan salam perpisahan," jawab Abu Nawas. Tentu saja keinginan Abu Nawas ini ditolak oleh Baginda Raja. Ia tak mau dipermalukan di hadapan rakyat dengan dicium kedua pipinya oleh Abu Nawas. Tapi setelah lama berpikir, dengan berat hati Baginda Raja bersedia mengabulkannya. "Baiklah Abu Nawas,
Tapi sebelum kau menciumku, apa alasanmu melakukan hal itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Supaya nanti kalau di alam kubur dan malaikat bertanya, siapa yang membuatku kemari? Saya akan menjawabnya bahwa orang yang membuatku kemari adalah orang yang sangat aku sayangi. Buktinya adalah sebelum ajalku tiba, saya sempat berpamitan dan mencium kedua pipinya. Dengan begitu, malaikat tidak akan murka kepada Paduka, jelas Abu Nawas. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas mendekat ke pipi Baginda Raja. Sebelum Abu Nawas menciumnya, ia berkata tepat di depan hidung Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, sebelum ajalku tiba, sebelum datangnya kematianku, saya ingin mengatakan. Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Baginda Raja jatuh pingsan. Bau mulut yang dikeluarkan saat Abu Nawas berkata membuat Baginda Raja tak kuat menahannya. Apalagi Baginda Raja sangat alergi dengan bawang putih. Ketika Baginda Raja telah siuman, Abu Nawas kembali mendekatkan mulutnya tepat di depan hidung Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Baiklah, kita ulangi sekali lagi, ucap Abu Nawas. Berhenti Abu Nawas, cepat menjauh dariku, bentak Baginda Raja. Tapi Paduka, saya belum menyampaikan salam perpisahan dan belum juga mencium kedua pipi Paduka, sahut Abu Nawas. Kau gila ya, dengan bau mulut seperti itu kau berkata tepat di depan hidungku, apalagi akan mencium pipiku. Bisa-bisa aku yang mati duluan sebelum kamu, hardik Baginda Raja. Lalu bagaimana ini Paduka? Kalau Paduka tidak bisa mengabulkan keinginanku yang kedua, berarti saya harus dibebaskan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, jelas Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia lolos dari hukuman, gerutu Baginda Raja. Akhirnya berkat akal cerdiknya, Abu Nawas kembali dibebaskan dari hukuman mati. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Berapa jumlah rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan? Tanya Baginda Raja kepada Menteri Ekonomi. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda kemudian memberi perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, titah Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, jawab sang menteri. Lalu, berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka yang mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah, ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberikan bantuan, saya akan mendata semua warga kita yang buta, jawab sang menteri. Jangan dulu. Saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya. Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas negara untuk kamu, jawab Baginda Raja. Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, titah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda.
balas Abu Nawas. "Minggu depan saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum," ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dalam waktu sehari ia bisa mendatanya, mengingat kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. "Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya." Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. "Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda, gampang dipikirkan nanti," ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya salah satu warga keheranan. "Apa kamu buta? Ini pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya bawa pelepah kurma." "Katakan pada Baginda Raja." Abu Nawas mau menghadap. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka yang mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," ucap Abu Nawas. "Berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya ada 57 termasuk Baginda," jawab Abu Nawas. "Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?' Warga yang bertanya, saya hitung jumlahnya ada 55. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56. Dan tadi Baginda juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan pertanyaan saya?" tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas menjawab, "Sama sekali tidak salah Baginda.
Tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa? Ini kan pelepah kurma. Kenapa Baginda masih saja bertanya? Berarti Baginda matanya buta, tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha, tapi uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas terlihat sibuk berkeliling mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, susah tuan kalau cari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau, aku ada, tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Mana? Coba aku lihat," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. "Kurus sekali dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya," pikir Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah tuan berkenan?" tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia pun terpaksa membelinya. Ia pikir nanti kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wahai istriku, ini saya sudah mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk," pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak domba miliknya. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memeliharanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. "Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah," sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Hei Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah. Saya akan mengadakan syukuran," tutur Tuan Hamid. "Insya Allah saya akan datang. Siapa saja yang diundang?" tanya Abu Nawas. "Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid berlalu meninggalkan Abu Nawas. Setelah mendapat undangan Tuan Hamid, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid.
Ternyata Abu Jahil dan Tuan Hakim sudah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hai Abu Nawas, saya dengar anak dombamu dicuri maling. Kasihan sekali," ledek Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. "Benarkah itu Abu Nawas? Kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. "Kelihatannya sedap sekali, aku sudah tidak tahan untuk memakannya," teriak Abu Jahil kegirangan. "Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang," ujar Abu Nawas mengawali bualannya. "Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang." Padahal Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. "Padahal apa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya," lanjut Abu Nawas. "Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya," ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. "Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah," ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar hal itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab dia tahu persis bahwa anak domba milik Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tidak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai dia keceplosan. "Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu," teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. "Yang benar yang mana nih?" Abu Jahil bilang ceritamu palsu, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Untuk apa saya cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya," jawab Abu Nawas memancing. "Iya sih, benar juga," balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. "Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu. Jangan mudah percaya," protes Abu Jahil. "Apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu?" tanya Tuan Hakim. "Sebab anak dombanya ada padaku Tuan Hakim," jawab Abu Jahil. "Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku," teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tidak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk dalam perangkapnya. "Hai Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas. Dan kamu siap-siap menerima hukuman," bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia.
Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hai anak muda, kau nampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Hanya tas jelek ini yang aku punya." Kasihan sekali batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama ia menemukan ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu harta milikku satu-satunya," teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian, si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari mengambilnya. "Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya, ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu wahai pemuda, saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih karena hanya memiliki tas jelek. Dan sekarang, bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar. Kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas, Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana," kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Kejar dan cegat mereka. Apa kau tak dengar? Mereka akan berkunjung ke rumahmu," ujar Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau Abu Nawas," sahut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya adalah Haris dan Nafisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor hewan unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya.
memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Pada suatu hari, dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Air ini seperti air surga, rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Benar sekali wahai suamiku, air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu buat bekal perjalanan dan satunya lagi akan dipersembahkan kepada Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Baghdad dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian datang kemari?" tanya si pengawal. "Kami membawakan air istimewa, air yang rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap Baginda Raja. "Siapa kalian dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Apakah kau bawa contoh airnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan saya akan persembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipinya, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini dibilang seperti air surga. Apanya yang lezat?" pikir Baginda Raja. Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat, sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan, silahkan bagikan kepada kafilah yang lewat," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris merasa sangat bahagia karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, "Yang bagi kita bukan apa-apa, baginya adalah segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota," perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun al-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan ia malah memberinya hadiah. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas berobat kepada tabib yang malas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapat orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang istirahat. Akibatnya, dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya semakin meninggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan tabib. Namun, ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh.
Ini sih hanya sakit biasa, minum pil ini. Kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya kembali, kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama, kondisi Abu Nawas mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tidak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balas si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Akan kupanggil Abu Nawas kemari supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri pun membalas, "Ini sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa Tuan, malam-malam begini datang?" tanya Abu Nawas. "Toilet di rumahku mampet Abu Nawas, tolong segera diperbaiki," kata sang tabib. "Kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istri kamu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas bertanya kepadanya, "Di mana letak toiletnya?" Kemudian ia pun diantar ke belakang oleh sang tabib. "Ini toiletnya," kata sang tabib memberitahu. Lalu Abu Nawas menjatuhkan obat pil ke dalam toilet tersebut. "Kalau besok tidak ada perubahan, hubungi saya kembali," tutur Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Sang tabib hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang lelaki ahli maksiat yang sedemikian bejatnya. Segala macam maksiat sering ia lakukan, mulai dari mabuk-mabukan, berzina, dan lain-lain sebagainya. Karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan sepanjang hidupnya membuat masyarakat di sekitarnya sangat membenci dan menjauhinya. Sampai suatu ketika lelaki tersebut akhirnya meninggal dunia. Namun tak ada seorang pun yang mau mengurus jenazahnya, meskipun hanya sekedar memandikannya, apalagi sampai menguburkannya layaknya jenazah pada umumnya. Bahkan mirisnya, mayatnya dibiarkan membusuk dan dibuang bagaikan bangkai di tempat pembuangan sampah. Tak diduga, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, pergilah ke kampung Fulan dan uruslah jenazah si Fulan, mandikan, kafani, dan kuburkan dia secara layak. Sesungguhnya dia adalah hamba yang aku kasihi." Maka pergilah Nabi Musa menunaikan perintah Allah. Sesampainya di kampung tersebut, Nabi Musa terkejut bukan main, karena jenazah yang ia cari ternyata sudah membusuk di tempat pembuangan sampah. Ketika Nabi Musa bertanya kepada orang-orang kampung, mereka mengatakan bahwa jenazah itu adalah jenazah orang bejat.
ahli maksiat yang tak ada kebaikannya sama sekali. Sesaat Nabi Musa terdiam. Bagaimana mungkin wahyu yang ia terima keliru? Atau jangan-jangan ia telah salah orang? Tapi dari nama dan ciri-ciri yang dimaksud sesuai dengan wahyu yang ia terima. Akhirnya Nabi Musa memutuskan untuk mengambil jenazah tersebut. Kemudian dimandikan di suatu tempat, dikafani, dimakamkan, dan disolatkan. Setelah prosesi pemakaman selesai, Nabi Musa masih penasaran kenapa orang yang ahli maksiat dan bejat bisa menjadi kekasih Allah. Akibat penasaran dan kebingungannya itu, akhirnya Nabi Musa berdialog dan bertanya lagi kepada Allah. Ya Rob, tidakkah salah engkau perintahkan aku mengurus seorang hambamu yang kau kasihi? Sedangkan menurut kesaksian para hambamu yang lain, mereka mengatakan bahwa si fulan ini adalah seorang ahli maksiat yang tak ada kebaikannya sama sekali. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, memang si fulan seorang ahli maksiat yang zalim terhadap dirinya dan orang lain. Hampir tak ada satu kebaikan pun yang pernah ia perbuat semasa hidupnya. Namun wahai Musa, ketahuilah bahwa si fulan ini pernah berbuat baik terhadap nama kekasihku Muhammad. Ternyata sewaktu lelaki itu masih hidup, ia pernah menemukan secari kertas di atas tanah yang bertuliskan Barkolito. Barkolito sendiri adalah sebutan nama Nabi Muhammad yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kemudian lelaki itu mengambilnya, menciumnya, membersihkannya, dan memberinya wewangian, lalu diletakkan di tempat yang layak. Atas perbuatannya inilah si lelaki bejat yang ahli maksiat diampuni segala dosanya dan masuk dalam golongan orang-orang yang dikasihi Allah. Dalam kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa umat Nabi Musa saja bisa diampuni segala dosanya hanya karena memuliakan nama Nabi Muhammad, apalagi kita yang jelas-jelas sebagai umatnya. Maka dari itu tidak sepantasnya apabila nama Muhammad dijadikan sebagai bahan candaan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ulama besar yang tinggal di sebuah desa di negeri Maroko. Beliau adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Samlali, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Jazuli. Ia merupakan seorang ulama pengarang kitab Dalailul Khairat. Kala itu desa yang ditempatinya sedang mengalami musim kemarau berkepanjangan. Banyak sungai mengering, sumur-sumur tak lagi mengeluarkan air. Hingga pada suatu ketika Syekh Jazuli melihat ada seorang wanita mendatangi sumur yang sudah kering. Si wanita kemudian duduk di samping sumur seraya berdoa kepada Allah. Tiba-tiba sumur yang sudah mengering tersebut memancarkan air hingga meluber kemana-mana. Mendapati peristiwa yang menakjubkan ini, Syekh Jazuli menghampiri si wanita. Ia penasaran doa apa yang dipanjatkan sehingga doanya langsung terkabul. Ia pun kemudian bertanya kepada si wanita, doa apa yang kau panjatkan? Wanita itu menjawab, aku tidak memohon sesuatu pun kepada Allah kecuali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka Allah melihatku dengan pandangan rahmat dan mengabulkan doaku. Atas terkabulnya doa si wanita, sehingga sumur itu memancarkan air dan desa tersebut selamat dari kekeringan. Dan kejadian tersebut menjadi sebab utama Syekh Jazuli mengarang kitabnya yang berjudul Dalailul Khairat, yang mana kitab tersebut berisi jenis-jenis sholawat yang sangat barokah. Dan kitab tersebut sudah menyebar luas sampai ke penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini beberapa menteri kerajaan kerap kali memberi kabar yang membuat Baginda Raja senang. Walhasil mereka sering pulang dengan membawa hadiah.
Namun setelah Baginda Raja menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki kabar tersebut, hampir semuanya tidak benar. Yang ada justru sebaliknya. Baginda Raja pun menjadi geram karena ternyata beberapa menterinya yang sering memberi kabar baik tapi palsu itu semata-mata hanya mengharap imbalan hadiah dari Baginda Raja. Akhirnya beberapa dari mereka dipecat sebagai menteri dan diganti dengan yang baru. Karena terlalu seringnya mendengar kabar palsu, Baginda Raja pun menjadi kesal. Oleh karenanya, Baginda Raja membuat peraturan baru di istananya. Peraturannya adalah bagi siapa saja yang bisa membawa berita bagus untuk Baginda, maka Baginda akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tapi syaratnya, kabar itu tidak boleh palsu dan kabar tersebut harus membuat Baginda Raja senang. Jika kabar tersebut palsu atau Baginda tidak menyukainya, maka hukuman pancung akan menantinya. Terbukti, ternyata peraturan itu berhasil, sebab dengan adanya peraturan tersebut, sejak saat itu tidak semua orang berani menghadap Baginda Raja, termasuk para menterinya. Namun tidak dengan seorang Abu Nawas. Di saat peraturan itu ditakuti oleh orang-orang, ia justru mendatangi istana dengan tujuan akan menyampaikan kabar yang menarik. Pagi itu, Abu Nawas berangkat menuju istana sendirian. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas dihentikan oleh beberapa prajurit penjaga kerajaan. "Ada perlu apa kamu kemari?" tanya prajurit itu kepada Abu Nawas. "Aku ada kabar menarik untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, prajurit tersebut terbesit niat jahat dalam pikirannya. Karena prajurit itu yakin kalau Abu Nawas pasti akan mendapatkan hadiah. "Hei Abu Nawas, kamu akan saya izinkan masuk, tapi kamu harus berjanji padaku terlebih dulu," kata prajurit kerajaan. "Janji? Janji apa?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Kamu harus berjanji kepadaku, apapun hadiah yang akan engkau terima, kau harus membagi dua hadiahnya denganku," ujar prajurit tersebut. "Oh itu, baiklah," balas Abu Nawas sedikit jengkel. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk ke dalam istana. Sementara Abu Nawas merasa dongkol dengan ulah prajurit itu. Belum saja dirinya mendapatkan hadiah, tetapi sudah minta jatah saja. Kejengkelan itu akhirnya membuat Abu Nawas ingin memberi pelajaran kepada prajurit tersebut. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa senang melihat kehadiran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah kemari. Adakah kabar gembira untukku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja dong Baginda, hamba datang kemari pastinya membawa kabar gembira yang akan membuat Baginda senang," jawab Abu Nawas. "Tapi ingat Abu Nawas, kalau kamu sampai membawa berita bohong, kamu akan saya hukum pancung," kata Baginda Raja memperingatkan. "Ampun Paduka yang mulia, meskipun hamba sering mengerjai Baginda, tapi apakah saya pernah berbohong? Baginda kan tahu sendiri," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun malah malu sendiri. Memang, walaupun Abu Nawas sering bertingkah konyol, tapi Abu Nawas adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kejujurannya. "Baiklah Abu Nawas, sekarang katakan padaku, kabar apa yang ingin engkau sampaikan?" ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh masyarakat. Baginda pun merasa sangat senang dan puas dengan kabar tersebut. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah mana yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas melirik hadiah-hadiah yang ditawarkan kepadanya. Namun di luar dugaan, Abu Nawas malah menolaknya. "Ampun Paduka yang mulia, tapi hamba tidak menginginkan hadiah-hadiah tersebut," ujar Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa? Apakah kurang banyak?" tanya Baginda Raja. "Bukan Baginda,
Tapi hamba menginginkan hadiah yang lain, jawab Abu Nawas. Oh begitu, katakan hadiah apa yang kau inginkan, tanya Baginda Raja kembali. Terima kasih Paduka yang mulia. Jika diperkenankan, hamba meminta hadiah 100 cambukan saja, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Itu sih bukan hadiah, tapi hukuman. Mana mungkin saya memberi hukuman, sementara kamu membawa kabar yang membuatku senang, kata Baginda sambil tersenyum. Tapi saya menginginkan hadiah dicambuk 100 kali Baginda, ucap Abu Nawas serius. Melihat Abu Nawas yang tampak serius itu, Baginda Raja menangkap ada sesuatu yang tidak beres yang ingin Abu Nawas tunjukkan kepadanya. Dengan sedikit keheranan, Baginda Raja pun akhirnya mengabulkan permintaan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja menyuruh para algojo untuk mencambuk Abu Nawas. Hei algojo, cambuk Abu Nawas 100 kali. Tapi ingat, cambuk dengan pelan-pelan saja. Jangan sampai menyakitinya, apalagi sampai membekas luka. Perintah Baginda Raja kepada para algojo. Singkatnya, para algojo sudah bersiap dan Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan arahan Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Namun tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget mendengar teriakan Abu Nawas. "Kenapa kamu minta berhenti Abu Nawas? Bukankah engkau sendiri yang menginginkannya? Ataukah kamu merasa kesakitan?" tanya Baginda Raja khawatir. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak merasakan sakit, tapi hamba sudah berjanji kepada prajurit penjaga pintu gerbang di depan," jawab Abu Nawas. "Memangnya engkau menjanjikan apa kepada prajuritku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Jadi begini Baginda, tadinya prajurit penjaga pintu gerbang telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji untuk membagi 2 hadiah yang akan hamba terima. Kini hamba mohon kepada Baginda Raja, karena hamba sudah menerima cambukan 50 kali, maka sisa cambukan yang 50-nya lagi diberikan kepada prajurit penjaga tersebut," kata Abu Nawas menjelaskan maksudnya. Bukan kepalang murkanya Baginda Raja mendengar perkataan Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, prajurit itu dipanggil untuk masuk. "Hei prajurit, kamu minta hadiah Abu Nawas dibagi 2 kan?" bentak Baginda Raja kepada prajurit itu. "Algojo, cambuk dia 50 kali dengan sekeras-kerasnya," perintah Baginda dengan geram kepada para algojo. "Tapi kenapa hamba dihukum cambuk Baginda?" tanya prajurit ketakutan. "Karena Abu Nawas minta hadiah dicambuk 100 kali, dan sekarang giliran kamu." Akibatnya prajurit yang mencoba memeras Abu Nawas hampir pingsan dicambuk oleh para algojo. Setelah hukuman selesai dilakukan, Abu Nawas kembali berkata kepada Baginda Raja, "Baginda, sebenarnya hamba ada 2 kabar yang ingin hamba sampaikan. Kabar pertama sudah saya sampaikan tadi, dan hadiahnya juga sudah saya bagi 2 dengan prajurit itu. Dan kabar yang kedua yang ingin saya sampaikan pastinya telah membuat Baginda marah. Tapi walau bagaimanapun, saya yang akan menanggung semua hadiah ini, meskipun itu berupa hukuman." "Loh, kamu itu bagaimana Abu Nawas? Kabarnya saja saya belum dengar, kok aku sudah marah?" tanya Baginda heran. "Buktinya, barusan saja Baginda marah ketika aku beritahu bahwa ada prajurit Baginda yang suka memeras. Itulah berita kedua yang sudah saya tunjukkan kepada Baginda." Baginda pun tertawa dengan ulah cerdik Abu Nawas itu. Iya, kamu memang pintar Abu Nawas. Baiklah, sekarang silahkan pilih hadiah mana yang kau inginkan," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun akhirnya pulang membawa hadiah, sekaligus memberi pelajaran kepada prajurit yang berani kurang ajar kepadanya. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, Abu Nawas diajak para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas tampak senang dan bahagia, apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil teriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak yang ingin menolongnya. "Ayo, berikan tangan Anda, Tuan," kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh merasa penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu tercebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Menyingkirlah kalian dari sini. Kalian semua tidak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah hampir tidak kuat dan tenggelam. Dan ia tentu tidak akan mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Jelas ia tak mau memberikan apapun termasuk tangannya. Gunakanlah kalimat terimalah. Niscaya ia mau mengulurkan tangannya. Lihatlah bagaimana aku bisa menolongnya dari tenggelam." Setelah itu Abu Nawas menuju tepi danau dan berkata, "Ayo Tuan, terima tanganku wahai pejabat." Ajaib, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda.
Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki 2 orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.